Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wildah Qurratu Aini dengan NPM 220010112335 akan membahas tentang mata kuliah hadis tarbawi dengan temanya etika dalam belajar, dan tema ini adalah tema yang saya pilih untuk menjawab atau menyempurnakan tugas ujian akhir semester bagi semester 3 kali ini. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama saya akan membahas tentang tema saya, yaitu etika dalam belajar. Etika atau bisa disebut juga dengan akhlak dalam istilah Islam secara etimologisnya yang berarti perangai, kelakuan, watak dasar, tabiat, kelaziman atau kebiasaan seseorang, kebiasaan baik dari seseorang. Dalam hadis dapat ditemukan dalil atau bukti yang menekankan tentang akhlak, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, "Innama bu'istu li utammima salihul akhlak," yang artinya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Lebih detailnya, maksud dari etika atau dalam istilah Islam yang disebut akhlak ini adalah merupakan barometer atau pengukuran untuk perbuatan baik manusia menurut akal fikiran. Karena akhlak juga adalah sebagai media bagi makhluknya untuk mendekatkan diri atau untuk berhubungan baik dengan Tuhan yang telah menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Adapun maksud dari belajar adalah merupakan suatu proses individu dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya sehingga menimbulkan terjadinya perubahan dalam tingkah laku, baik sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Nah, perubahan-perubahan ini terjadi karena adanya respons dari diri individu tersebut terhadap rangsangan-rangsangan atau stimulus yang diterimanya. Dengan demikian, aktivitas belajar manusia terjadi secara sadar dan disengaja, bukan tidak secara kebetulan. Seterusnya, jadi jika kedua ini digabungkan, maksudnya kedua etika dan belajar ini digabungkan menjadi etika dalam belajar, yakni yang dimaksudkan tersebut adalah adab atau akhlak yang seharusnya dilakukan oleh siswa didik dalam proses pembelajaran. Menurut Imam Al-Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin menyampaikan etika atau adab menuntut ilmu bagi seorang pelajar. Ada 7 poin penting tentang etika atau adab menuntut ilmu menurut Imam Al-Ghazali yang diringkaskan dari pendapat ulama ahli tasawuf ini. Yang pertama, mendahulukan kebersihan jiwa dari akhlak yang rendah, yakni jika kita ingin menuntut ilmu, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah melakukan pembersihan jiwa atau menghindarkan diri kita dari perkara-perkara atau hal-hal yang keji. Jangan sampai ianya itu ternodai, karena ilmu tidak akan masuk ke dalam jiwa yang kotor, ternodai dengan maksiat, karena tidak akan diterangi dengan cahaya ilmu, juga tidak akan menerima ilmu yang bermanfaat dalam agama. Yang kedua, mengurangi kesenangan-kesenangan duniawi dan menjauhkan diri dari kampung halaman hingga hatinya terpusat atau fokus dalam menuntut ilmu. Jadi, jika kita sebagai seorang individu ini betul-betul ingin menuntut ilmu dengan sebenar-benarnya, maka alangkah baiknya kita itu berhijrah ataupun merantau, keluar dari zona nyaman dan memberikan seluruh tenaga, baik akal yakni jiwa kita dan badan kita yakni raga, dalam menuntutnya. Jadi kita itu jika ingin menuntut ilmu harus 100%, tidak boleh 50%, 50% ataupun 20%, karena pasti tidak akan maksimal. Nah, yang ketiga, tidak sombong dalam menuntut ilmu dan tidak membangkang atau tidak melawan kepada guru yang telah mengajarkan kita ilmu tersebut. Sebaliknya,
kita sebagai anak didik harus berkhidmat kepada guru tersebut. Jangan melakukan guru tersebut sewenang-wenangnya. Karena jika kita berlaku sedemikian, maka ilmu tersebut pun tidak akan bermanfaat bagi kita. Jadi kita belajarnya itu bakalan sia-sia. Jadi sebaiknya sebagai anak didik kita harus berkhidmat dan sebaiknya tidak menyombongkan diri dengan guru tersebut. Maksudnya di sini jangan kita menanyakan suatu soalan yang kita sudah tahu, guru tersebut sudah tahu akan jawaban untuk soalan tersebut. Jadi kita malah seolah-olah menguji. Nah, di situ sudah ada titik ataupun terselipnya nilai kesombongan walaupun sedikit. Yang keempat, menghindar dari mendengarkan perselisihan-perselisihan di antara sesama manusia, karena ia hanya akan menimbulkan kebingungan saat kita ingin menuntut ilmu. Yang kelima, sebaiknya kita sebagai seorang penuntut yang baik tidak menolak ilmu yang terang-terang ilmu itu mengandung nilai terpuji di dalamnya, seperti contoh ilmu Al-Quran, terus tauhid, fikih, hadis, dan ilmu yang terpuji lainnya. Tetapi kita harus menekuninya dan mengetahui ilmu tersebut lebih dalam. Baik itu maksudnya ataupun ilmu tersebut digunakan untuk apa bagusnya. Dan jika umur membantunya, maka ia pun mesti kita sempurnakan. Yang keenam, mengalihkan perhatian kepada ilmu yang terpenting, yaitu ilmu akhirat. Karena ilmu akhirat yang dimaksud di sini adalah bagian dari muamalah dan mukasyafah. Ilmu mukasyafah pula tersebut sebagai ilmu ma'rifatullah atau ilmu untuk mengenal Allah SWT. Imam Al-Ghazali menegaskan bahawa ilmu yang paling tinggi yakni mulia dan puncaknya adalah mengenal Allah SWT. Dan yang terakhir, poin yang ketujuh adalah tujuan belajar adalah untuk menghiasi batin dengan sifat yang menyampaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, orang yang menuntut ilmu juga harus mengharapkan mendapatkan derajat tinggi di antara malaikat muqarrabin, yakni yang dekat dengan Allah. Dengan tujuan ini, orang yang menuntut ilmu tersebut tidak akan mengharapkan kepemimpinan, harta, serta kedudukan. Adapun cara untuk menerapkan etika atau akhlak yang baik ini dalam belajar kepada siswa-siswa didik guru tersebut adalah yang pertama, memberikan teladan yang baik kepada anak didik. Karena guru harus sadar bahawa anak itu adalah peniru yang paling handal. Artinya apa yang mereka lihat dan mereka dengar akan cenderung dicontoh. Anak akan mencontoh apa yang mereka dengar dan lihat, kemudian melakukan hal tersebut. Jadi mereka ini memang peniru yang baik. Sebab itulah orang tua maupun guru harus selalu menjaga tutur katanya, ucapannya, perbuatannya di depan anak. Ketika anak sering melihat orang tuanya melakukan kebaikan, maka otomatis dia pun akan belajar tentang hal tersebut dan menirukannya. Begitu juga guru. Jadi jika guru tersebut melakukan hal-hal yang baik, berkelakuan yang baik, tidak mustahil anak didiknya akan mengikuti apa yang guru tersebut lakukan. Jika dilakukan berulang kali, maka akan menjadi karakter yang membentuk akhlak anak tersebut. Yang kedua, ajak anak didik melakukan aktivitas bersama. Karena dengan melibatkan anak didik di dalam aktivitas bersama secara tidak langsung, guru maupun orang tua tersebut sedang mengajarkan mengenai tanggung jawab kepada mereka.
Dan secara otomatis, anak akan belajar bagaimana cara untuk memahami materi pembelajaran, mengikuti kemampuan otaknya, dan akan memenuhi kebutuhannya sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Yang ketiga, berikan penilaian pada apa yang dilakukan oleh anak didik, yakni mengevaluasi mereka. Cara ini adalah merupakan cara untuk membentuk akhlak mulia pada anak. Terus, jika anak tersebut melakukan suatu yang baik dan benar, pujilah mereka. Sebaliknya, jika mereka melakukan pelanggaran ataupun sesuatu yang memang dilarang untuk mereka melakukannya, maka berikanlah mereka teguran dan peringatan. Akan tetapi, perlu diingat, teguran dan peringatan tersebut haruslah sesuai dengan norma sosial yang berlaku. Melalui cara seperti ini, maka anak didik pun akan belajar hal-hal apa saja yang boleh mereka lakukan dan apa saja hal-hal yang tidak boleh mereka lakukan, yakni yang dilarang untuk dilakukan. Dan yang keempat, menanamkan nilai kebaikan di tengah keluarga. Cara yang keempat ini memerlukan adanya kerjasama dari orang tua ataupun pihak keluarga, yaitu dengan menciptakan lingkungan kekeluargaan yang baik bagi anak-anak. Karena anak juga belajar banyak hal dari lingkungan keluarga sehingga ianya sangat berpengaruh pada pembentukan karakter dan akhlak anak tersebut. Oleh sebab itu, penting bagi orang tua untuk menanamkan dan menciptakan lingkungan yang penuh kebaikan dan harmonis di tengah keluarga. Dengan pondasi yang kuat dari keluarga, maka pengaruh dari lingkungan luar lebih mudah diatasi dan dikendalikan sehingga anak tersebut pun tidak mudah terpengaruh dengan lingkungan di luar rumah mereka. Nah, kenapa akhlak yang baik atau beretika yang baik dalam belajar atau di luar belajar sangat-sangat penting bagi anak atau siswa didik? Karena akhlak yang terpuji merupakan tindakan atau perbuatan yang bagus, terutama sekali di dalam agama Islam. Sementara akhlak yang jelek merupakan segala jenis kejelekan, yakni tindak yang tidak bagus dan ianya merugikan. Bukan hanya bagi diri sendiri, juga bagi orang lain. Sedangkan kalau akhlak terpuji, ia merupakan akhlak Islami yang tidak hanya membawa kebaikan namun juga memberi keuntungan bagi orang lain yang ada di sekitarnya. Dalilnya ada di dalam hadis yang menitik beratkan tentang nilai kesantunan siswa didik terhadap guru yang mengajarnya. Dalilnya berbunyi, ta'allamul ilma wa ta'allamu lil ilmi sakinah wal waqara wa tawada'u liman tata'allamuna minhu. Yang artinya, belajarlah kalian ilmu untuk ketentraman dan ketenangan, serta rendah hatilah pada orang yang kamu belajar darinya. Hadis riwayat At-Tabrani. Jadi kesimpulannya, etika atau adab yang baik harus dimiliki oleh seseorang individu supaya jalinan hubungan sosialnya berjalan dengan baik dan bermakna. Begitu juga dalam proses pendidikan atau pembelajaran. Seorang peserta didik hendaklah memiliki adab terhadap dirinya sendiri, pendidik, maupun ilmu yang sedang atau akan dipelajarinya. Karena eksistensi etika atau adab pada proses pendidikan akan mempengaruhi kualitas aspek aksiologi dari ilmu yang diperoleh. Mulai dari menyucikan jiwanya dengan memperbaharui atau meluruskan niatnya, tawaddu, bersemangat dalam menuntut ilmu, menghormati pendidik, ta'zimal ilmu, dan etika-etika atau adab-adab yang terpuji lainnya. Apabila etika-etika atau adab-adab tersebut telah mampu terrealisasikan dengan baik, maka peserta didik akan lebih mudah mencapai apa yang dicita-citakannya, menjadi seorang pembelajar yang berkarakter Islami, serta memperoleh keberkahan dalam ilmu di dunia maupun di akhirat.
Baiklah, itu saja pembahasan yang saya telah selesai sampaikan mengenai tema etika dalam belajar untuk mata kuliah hadis tarbawi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.